bahwa madrasatul ula gitu, madrasah pertama itu kan sebenarnya di orang tua. Setiap anak itu benar-benar unik dan spesial ya. Artinya tidak ada anak yang bodoh gitu. Apakah dikirim ke barak militer gitu? Seperti KDM ya. Mau daftar Bimba, aku bilang harus trial dulu gitu. Kenapa harus trial? Trial itu masa percobaan. Percobaan. Jadi mereka nggak usah harus bayar dulu sampai mereka yakin. Makanya Bimba itu kan ada coba bergratis sampai yakin. Nah yakinnya siapanya? Orang tuanya dan anaknya juga. Orang tuanya yang gemes. Gemes. Itu loh. Ini B. Tadi udah minum SU belum? Udah tahu tuh anak-anak gratis susu gitu. Ayo cium PI-PI-nya. Pipi misalnya gitu kan. Tahu mereka. Bunda, aku mau Bimba lagi gitu. Coba aku dulu belajarnya kayak gitu. Dia anaknya juga ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan kita di hari yang masih dalam suasana Hari Pendidikan ini, kita akan bahas salah satu aspek pendidikan yang tidak kalah penting, yaitu pendidikan anak usia dini. Dan kita sudah kedatangan praktisi sekaligus pegiat literasi yang punya kiprah cukup panjang di dunia kepautan, yaitu Bunda Siti Melani. Gimana kabarnya Bunda Siti Melani? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah diundang ke sini. Ngundang sendiri malah. Oke, kita tahu bahwa pemerintah juga perundang-undangan menyatakan bahwa sekarang wajib belajar itu tidak lagi 9 tahun, terus kemudian 13 tahun. 13 tahun. Yang 13 tahun itu adalah prasekolah, SD, SMP dan SMA. Selama ini perhatian kan banyak diberikan atau dicurahkan pada pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA. Nah, pendidikan PAUD ini yang belum tidak banyak dibicarakan. Bicara soal-soal yang berkenaan dengan anak usia dini, Bunda Melani ya. Sebenarnya kenapa sih perlu pendidikan ini ditarik ke bawah? Anak usia dini juga perlu juga perlu ke PAUD gitu tuh. Ke PAUD ya. Hampir semua orang tahu lah, apalagi yang memiliki anak ya. Kalau anak-anak di usia 5 tahun ke bawah, preschool itu sebenarnya masa-masa golden age gitu, masa-masa keemasan, usia emas. Jadi memang anak-anak perlu banyak distimulate gitu, dirangsang gitu, tidak dibiarkan. Apalagi yang sekarang pakai HP ya, itu kan berbahaya sekali gitu. Entah itu fine motoriknya, gross motoriknya. Apa itu fine dan gross motorik itu? Otot-otot halus. Ya betul. Kalau misal terus affectionnya, rasa, emosi, empati, simpati gitu kan, itu perlu distimulate juga. Itu penting banget. Tidak ujuk-ujuk masuk SD tanpa memiliki modal itu akan susah nanti beradaptasi gitu kan. Makanya tidak jarang anak SD misalkan gitu ya, ada yang karena dibully kemudian menyakiti diri sendiri dan bunuh diri, itu ada. Dan ini kasusnya tadi deket sekolahku gitu. Anak-anak hanya karena tersinggung sedikit, anak SD ya, itu langsung melakukan hal-hal yang di luar nalar kita sebagai orang-orang dewasa gitu. Nah makanya pendidikan PAUD itu kan, preschool itu kan penting banget sebagai pondasi mereka nanti untuk kedepannya seperti apa. Kalau akademik itu kan ketika anak-anak sudah pondasinya sudah bagus, sudah memiliki karakter yang bagus, entah itu karakter suka belajar, empati, bergaul dengan orang, berinteraksi dengan orang, memiliki simpati, memiliki etos belajar yang bagus. Nah itu tadi di preschool itu. Nah ketika dia masuk ke SD itu dia sudah siap dengan belajar yang sifatnya akademis gitu. Kalau kita lihat di luar itu kan jelas-jelas
7 tahun ke bawah itu nggak ada yang belajar akademis. Di negara-negara maju itu malah 7 tahun ke bawah, 8 tahun ke bawah itu mereka hanya belajar karakter gitu, akhlak kalau di kita ya. Nah baru setelah itu mereka ketika karakternya udah bagus, baru mereka belajar akademis dan itu lebih mudah akhirnya. Jadi pondasi yang utama tadi itu ya karakter, artinya affectionnya juga perlu diletakkan pondasinya di usia dini itu. Betul. Terus kemudian motoriknya juga dilatih. Yeah. Motorik itu baik motorik halus atau motorik kasar. Betul. Motorik kasar itu untuk nendang, mukul gitu. Yeah, halus itu untuk megang. Ya kayak megang sendok, kayak megang pensil, kayak sekedar menggunakan jari gitu. Oke, berarti itu motorik. Terus kemudian kognitifnya perlu juga diletakkan pondasinya nggak? Kan kalau kebanyakan orang seneng anaknya itu di usia dini itu bisa baca, bisa berhitung dan segala macamnya. Dan beberapa mungkin orang tua juga berkeinginan, wah kalau anaknya sudah bisa belajar berhitung, membaca, bahkan menulis, itu merasa anaknya cerdas gitu. Apa fondasi yang semacam itu juga diperlukan? Sebenarnya nggak ada masalah. Anak ketika masih kecil udah bisa baca, udah bisa nulis, udah bisa berhitung itu luar biasa. Hanya saja prosesnya yang harus betul, gitu. Ketika anak-anak dari kecil sudah diajarkan membaca menulis dengan metode yang klasikal gitu ya, metode yang serius, anak-anak akhirnya kedepannya anak-anak taunya belajar itu adalah dipush gitu, dipaksa, tidak menyenangkan. Akhirnya kedepannya mereka akan mengalami yang namanya trauma, gitu. Makanya kita anak-anak perlu dari preschool itu diajarkan untuk kognisi gitu, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan dan menarik. Seakan-akan mereka tidak belajar, tapi sedang bermain gitu. Sedang bermain. Ya tidak sadar kalau dia sedang belajar. Karena metodenya menyenangkan dan menarik gitu. Kalau sepengalaman Bunda Melani nih, kan ngajar di TK Tunas Bangsa ya di Jogja ini, mengelola perpustakaan Nurul Library yang di situ anak-anak juga belajar tiap sore dan juga bekerja sama dengan Bimba AIUEO ya, yang juga menerima anak-anak untuk belajar gitu di situ. Itu rata-rata orang tua lah paling tidak mengirimkan anaknya ke entah belajar ke TK Tunas Bangsa atau belajar di Wonder Home Library atau yang berbayar di Wonder Bimba AIUEO. Itu rata-rata motivasinya apa? Seinteraksi Bunda Melani dengan mereka. Ini setauku ya, aku tidak mengeneralisir semua orang yang masuk Bimba, masuk ke Tunas Bangsa ataupun masuk ke Wonder Home itu memiliki motivasi yang sama gitu ya. Tapi gini, balik lagi ya ke tadi, kita kan di sini di Bimba gitu juga di Tunas Bangsa itu kan juga preschool ya. Artinya kita meletakkan pondasi-pondasi dasar gitu. Nah sebetulnya kan kita semua tahu gitu, dalam Islam pun sama bahwa madrasatul ula gitu, madrasah pertama itu kan sebenarnya di orang tua, di rumah gitu. Nah tugas orang tua sebenarnya kan itu mendidik anaknya, mengajak bermain. Nah itu tapi belajar gitu sebenarnya. Nah itu tadi padahal hanya sekedar belajar matematika gitu. Ya dia makan apa, ada berapa, dihitung aja. Itu numerasi awal. Mereka nggak usah harus tahu dulu angka 2, angka 1, angka 3. Simboliknya nggak usah. Tapi mereka tahu segitu tuh jumlahnya berapa. Dan itu akan kecerdasan numerik seperti itu akan ke bawah sampai nanti mereka dewasa gitu. Misalnya kita warna juga sama, kita makan apel, ini enak banget apa misalkan gitu ya, makan apa, apelnya ada berapa dek misalkan gitu, gitu 1 atau 2, terus warnanya apa ya apel ini gitu, terus mango apa warnanya gitu, itu lebih efektif dan efisien sebenarnya di rumah seperti itu, mau tidur mau apa. Tapi karena di era sekarang itu kan banyak orang tua yang sibuk gitu ya, mereka memilih untuk beraktivitas di luar gitu, untuk bekerja, mencari nafkah dan lain-lain. Nah akhirnya tugas-tugas itu tidak ada yang melakukan. Akhirnya dia serahkan ke pihak ketiga gitu. Karena punya kesibukan dalam pekerjaannya, sekolah atau apapun lah gitu. Mereka kemudian sudah tidak punya waktu untuk mendampingi per hour per jam. Betul. Gitu. Anaknya kemudian dikirimkan ke
lembaga-lembaga yang mereka percayai gitu untuk dididik tadi affectionnya, simpatinya, empatinya, juga kognisinya gitu, kognitif gitu. Ya tadi minta makanya saya tidak heran banyak juga orang tua yang mencari sekolah-sekolah preschool yang lulusannya pinter-pinter dalam baca, tulis, hitung gitu. Wah misalkan Tunas Bangsa nih, saya sebut Tunas Bangsa ya, promosi jadinya. Itu terkenal dengan juga lulusannya itu udah bisa calistung. Sudah bisa calistung. Apa karena memang diajarin dan di-drill calistung di situ? Betul, ada pembelajaran seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, itu kan orang tua senang gitu. Padahal itu kan preschool. Sebetulnya itu mereka tidak seharusnya belajar secara serius, tapi lewat bermain tadi. Ketika mereka bisa, itu udah alhamdulillah banget gitu sebenarnya gitu. Nah, ketika masuk sekolah, sebenarnya SD kalau kita dulu ya, kita kan udah zaman tahun 80-an gitu. Itu sekolah itu ketika masuk SD kan kita baru diajarkan ABC kan. Nah, kalau sekarang kan tidak. Kelas 1 itu sudah pelajaran yang perintahnya, tugas-tugasnya itu bacaan-bacanya sudah panjang-panjang. Kelas 1 SD gitu. Betul. Matematikanya pun tidak hanya 1 tambah 1 atau 2 tambah 2, tapi sudah 3 tambah 5 sama dengan B tambah 5 gitu. Nah, B-nya itu berapa? Kan udah analisis. Anak kecil gitu. Nah, itu kebayang nggak gitu? Nah, makanya ketika masuk SD, anak perlu sudah memiliki basic dasar dari matematika, membaca, pengetahuan gitu. pendahuluan yang cukup lah gitu sebelum masuk Makanya SD sekarang itu. yang diwajibkan belajar berapa? 13 tahun itu kan relevan banget, relate. Karena memang ketika SD diharapkan mereka sudah memiliki basic. Semua anak itu bisa diperlakukan, ditreatment lah gitu istilahnya, diberikan pondasinya oleh lembaga formal yang bernama PAUD, TK gitu. Artinya kan mungkin ya kurikulum PAUD, TK secara umum itu kan kurang lebih mirip atau sama. Tapi ada mungkin anak-anak yang spesial tidak bisa ditreatment dengan cara yang sama gitu. Iya. Gimana menghadapi anak-anak yang seperti itu? Sebenarnya gini, kan setiap anak itu benar-benar unik dan spesial ya. Artinya tidak ada anak yang bodoh gitu. Hanya saja cara belajar mereka dan durasinya mereka belajar itu yang berbeda. Ada yang dalam waktu beberapa menit udah bisa, tapi ada juga yang berjam-jam, ada juga yang berhari-hari baru bisa. Bukan berarti dia bodoh, tapi memang setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda itu. Nah, ketika anak-anak sudah bisa di TK, di sekolah entah itu PAUD atau apa, itu saya tidak, ya ada sekolah yang sistemnya bagus gitu, tapi juga kan tergantung anaknya juga. Ada yang cepat dia menangkap, belajar, akhirnya dia bisa gitu ketika keluar dari TK tersebut. Tapi pada dasarnya ternyata anaknya memang sudah dari sananya udah manut itu anteng ya, terus dia anteng, fokus gitu ya, dan dia bisa belajar dengan cepat akhirnya kan gitu karena fokus tadi. Tapi kan ada juga yang anak-anak dia masih suka main terus kayak belum bisa fokus gitu. Dia masih orang lain belajar dengan fokus, dia kayak yang kemana-mana kayak berimajinasi, dan itu tidak salah kan gitu. Memang itu dunia anak gitu kan. Nah, itu kan kemudian akhirnya orang tua merasa anaknya butuh bantuan khusus, butuh bantuan tambahan. Nah, akhirnya beberapa orang yang aku kenal gitu memasukkanlah ke Bimba gitu, salah satunya. Sebelum ngomongin tentang Bimba, anak-anak yang seperti itu nggak bisa dicap atau dianggap nggak pintar ya? Bukan berarti tidak pintar ya? Betul, tidak ada anak yang bodoh, tapi hanya waktu yang berbeda, durasi berbeda, kemampuan dan cara belajar yang berbeda gitu sih. Pendekatan berbeda. Pendekatan ya. Betul, umur yang sama, memiliki karakter sama, tapi belum tentu loh belajar satu hal dengan metode yang sama mereka bisa dalam waktu yang bersamaan juga gitu. Tapi approachingnya yang pendekatan yang berbeda itu penting banget. Ya, masing-masing anak juga punya timeline belajar yang berbeda-beda gitu. Timeline atau milestone yang juga mungkin secara umum sama, tapi ada yang kuat di satu aspek tapi tidak di aspek lain dan seterusnya gitu ya. Iya. Good at something but doesn't good at something misalnya. Itu wajar saja bagi anak-anak itu. Oke, sekarang ya anak-anak yang tadi itu yang
nggak bisa fokus. Kadang kan nggak bisa bareng-bareng belajar di sistem sekolah seperti TK atau PAUD tadi itu. Nah, peran Bimba, AIUEO dan bimba-bimba yang lain itu sebenarnya merupakan pengganti PAUD atau kompetitor PAUD atau seperti apa? Sebenarnya nggak sedikit yang mengatakan bahwa Bimba itu menjadi kompetitornya PAUD, tapi bukan dari pihak Bimbanya ya, tapi dari pihak PAUDnya gitu kan. Tapi kita tidak merasa seperti itu. Dari tahun 2012 sepertinya ya, itu sudah berkecimpung di dunia PAUDan gitu, preschool ya. Memulainya malah di Amerika ya? Memulainya di Amerika dan itu dari tahun 2012 ya, sekitar itu. Dan di Jogja kemudian di Tunas Bangsa itu gitu. Dan kemudian buka perpus dulu nih. Aku buka perpus dulu kan, karena ingin anak-anak itu bisa ingin membawa budaya Amerika ke sini. Maksudnya yang hobi baca, itu budaya minat membacanya tinggi minat banget. Membacanya. Betul. Budaya minat membacanya tuh kan tinggi banget di sana gitu. Nah akhirnya aku pengen itu aku adopsi gitu. Minimal ya berapa persennya. Pokoknya berusaha dulu aja gitu. Nah kemudian aku juga kerja di Tunas Bangsa. Itu sebenarnya harapannya untuk meningkatkan itu minat baca. Tapi kemudian kok susah ya gitu. Gini gimana caranya nih biar anak tidak ada perpustakaan, tidak serta-merta mereka ternyata datang gitu. Kita tuh harus cari cara gimana mereka biar bisa datang gitu. Kemudian kita buka les gitu kan, les yang gratis gitu. Tapi ternyata kan nggak semua orang pengen gratis. Nah, kemudian mencari yang berbayar dan berbayar itu ternyata saya nyari berbagai macam les-lesan yang bisa kerjasama. Ternyata yang paling cocok dengan Wonder Home adalah Bimba AIUEO. Kenapa Bimba AIUEO itu cocok dengan visi misi Wonder Home, visi misi kita di Bimba AIUEO itu tidak diwajibkan anak untuk bisa baca, tapi ternyata akhirnya bisa baca. Karena apa? Bimba, kalau Bimba itu BIMBA. Itu B-nya kecil, M-nya besar, B-nya besar gitu. Karena memang penekanannya adalah di minat baca. M-nya itu untuk minat ya, minat baca. Minat belajar dan baca anak gitu. Memang tugasnya itu. Itu kan relate banget sama visi misi kita di Wonder Home kan gitu. Akhirnya kita buka Bimba itu. Nah, alhamdulillahnya tadi yang punya kesulitan belajar di Tunas Bangsa, entah di Wonder Home yang gratis itu juga ada yang kesulitan, betul. Itu akhirnya mengirimkan anaknya ke Bimbanya. Betul. Dan qadarullahnya di Bimba AIUEO itu kok aku menemukan murid-murid yang spesial gitu. Spesial seperti apa? Yang aku bilang tadi, kalau anak yang duduk manis, fokus, anteng, gitu ya, itu dengan cepat bisa menangkap pelajaran di PAUD atau di TK. Nah, anak yang luar biasa ini, yang spesial ini kan tidak. Makanya mereka akhirnya mengirimlah ke dikirim Bimba. ke Bimba. Nah di Bimba itu kan kita semi privat gitu ya, karena cuma 4 orang satu kelasnya. Oh maksimum itu 4. Kadang malah 3, 2. Kalaupun paling banyak 5, itu pun karena ada anak yang kemarin nggak masuk misalkan, dia harus mengganti hari gitu. Nah akhirnya ikut yang Bimba selanjutnya. Dan itu kan jadinya bukan sistem klasika ya jadinya gitu. Nah itu anak-anak kemudian diajarkan bagaimana menyukai mainan baca-bacaan, menulis dengan cara menyenangkan, karena dan mereka merasa tidak merasa sedang belajar, tapi seperti bermain saja, tapi bermainnya baca-bacaan dan lain-lain. Jadi kita memang tidak mengajarkan anak untuk harus bisa membaca, menulis dan berhitung, tetapi bagaimana menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Ingin mengatakan bahwa menarik banget dan menyenangkan banget bisa baca itu. Belajar itu menyenangkan. Buka-buka buku, lihat gambar-gambar, diceritakan, itu menyenangkan. Akhirnya mereka suka gitu. Dan suasana di sini kan lumayan kondusif ya buat anak-anak.
akses ke buku betul. mudah gitu. Karena di sini juga banyak buku. Mereka sudah terbiasa akhirnya dengan lingkungan buku, vibe-nya beda, terakses dengan buku macam-macam gitu. Tapi tidak serta-merta anak-anak itu seperti itu. Karena anak-anak spesial dong, datang ke sini, apa yang mereka lakukan? Ada yang lempar-lempar, ada yang lompat-lompat, ada yang main-main, ada yang mukul-mukul gitu. Karena memang spesial dong merekanya. Gimana ya? Cara menangani mereka ada yang apakah nggak fokus gitu. apakah dikirim ke barak militer gitu? Seperti KDM ya. Gimana? Apa ya, ada nggak pengalaman atau case gitu di mana anak yang paling menantang, yang paling spesial gitu, dan gimana Wonder Bimba EWO ini men-treat mereka? Kasusnya sebenarnya banyak ya, lebih dari 5, lebih dari 6 gitu. Karena apa? Kalau mereka anak anteng mah gitu ya, mereka mah udah bisa jadinya gitu, di sekolah juga gitu. Kenapa dikirim sini ya? Karena mereka spesial gitu kan, akhirnya. Nah, kita punya misi tidak hanya mengajarkan anak-anak itu secara kognitif dong gitu, tapi juga kita perlu mengajarkan attitude, akhlak, manner gitu. Nah ini akhirnya kemarin salah satunya ya, ini sebenarnya banyak juga kasus. Misalkan kemarin ada anak yang dikirim ke sini, bukan dikirim ya, maksudnya didaftarkan ke sini untuk ikut Bimba. Anaknya masih muda banget, di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun? Betul, kita berani karena apa? Kita insya Allah itu kan benar-benar basic ya, anak-anak masa-masa keemasan juga. Ini masih bisa dibentuk nih gitu, masih bisa diajar nih, dididik nih gitu kan. Kita terima. Anaknya apa yang terjadi? Mukul-mukul macam-macam. Mukul siapa? Gurunya, terus ke anak yang lain juga iseng gitu kan. Nah orang tuanya meminta kita untuk ngajarkan calistung dan juga bahasa Inggris. Oh gitu. mintanya betul spesifik, betul. kognitifnya, betul. akademiknya betul. gitu. Karena anaknya ternyata memang kalau nonton itu lagu dan film yang berbahasa Inggris. Jadi dia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat basic gitu. Nah ibunya ingin itu ditingkatkan, dikembangkan gitu. Nah begitu pula calistungnya gitu. Terus di rumah dia tidak percaya dengan lingkungan pergaulan anak lain gitu, karena banyak kasus lah bagaimana ternyata anaknya bergaul dengan si ini, pulang-pulang bawa oleh-oleh kata-kata yang gimana gitu. Akhirnya dikirim ke sini juga. Jadi nggak harus serta-merta mereka daftar gitu. Makanya kalau ada orang yang ngechat atau nelfon gitu mau daftar Bimba, aku bilang harus trial dulu gitu. Kenapa harus trial? Trial itu masa percobaan. Jadi mereka nggak usah harus bayar dulu sampai mereka yakin. Makanya Bimba itu kan ada coba gratis sampai yakin gitu. Istilahnya coba gratis sampai yakin. Nah yakinnya siapanya? Orang tuanya dan anaknya juga. Jadi kalau anaknya doang gitu ya, yang yakin atau suka, orang tuanya nggak cocok, biasanya kita nggak terima gitu. Tapi sebaliknya kalau anaknya nggak cocok, ibunya maksa-maksa nih cocok banget dengan Bimba gitu. Biasanya kita juga nggak terima seperti itu gitu. Jadi trial beberapa kali, dua-duanya cocok, biasanya kita oke, boleh silakan daftar gitu. Jadi kita nggak mau lah ketika mereka udah daftar ternyata nggak cocok gitu. Kita nggak mau juga balikin uangnya, atau kalau di keep juga kita nggak enak juga kan gitu. Nah gitu. Nah salah satu kasus nih yang terbaru gitu, sebenarnya banyak kasus yang lain, tapi yang kasus yang terbaru adalah ada anak yang 33 bulan gitu masuk didaftarkan Bimba ke sini gitu. Oke, kita berani kayak gitu. Karena apa? Karena kita memang di sini kan itu usia golden age ya. Kita memang pengen usia emas itu betul, ingin mengajarkan attitude juga. Bagus banget nih untuk menanamkan minat bacanya untuk anak-anak yang di bawah benar-benar usia dini gitu. Akhirnya kita terima. Nah ketika dia mau daftar kita suruh trial. Terus setelah di trial itu orang tuanya cocok banget, anaknya juga suka banget. Terus dia minta diajarkan calistung dong sama bahasa Inggris. Oke. Terus kemudian setelah sehari itu trial, kita biasanya ngobrol tim gitu, ngobrol apa yang terjadi pada saat trial gitu. Akhirnya gurunya bilang kalau dia itu belum bisa kita ajarkan, belum siap untuk diajarkan calistung dalam tanda kutip yang kayak klasikal gitu, diajar ini langsung gitu. Kemudian yang dibutuhkan adalah pendidikan karakternya gitu, karena pas
hari pertama lempar-lempar, gurunya dipukul-pukul, temannya direbut-rebut, barang-barangnya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kita ngobrol sama orang tua, kalau ini perlu pendidikan karakter dulu ya, gimana gitu. Anaknya perlu berempati, diajarkan empati, simpati, juga bagaimana cara manner yang bagus ketika meminta, ketika berinteraksi dengan teman, dengan guru gitu. Dan akhirnya si orang tuanya setuju bahwa memang perlu anak ini memang dibentuk karakternya betul dulu. karakternya. Akhirnya kita sepakat bahasa Inggrisnya kita tunda dulu, calistungnya kita tunda dulu, kita pendidikan karakter dulu. Nah kita satukan sengaja dengan orang yang lebih besar dari dia, biar dia belajar dari orang yang lebih tua dari dia, bagaimana berinteraksi, bagaimana meminjam, bagaimana memperlakukan temannya atau gurunya gitu. Nah dari situ si anak kemudian bisa melihat. Nah walaupun kita nggak mengajarkan calistung, nulis dan lain-lain gitu, tapi dengan dia melihat temannya menulis dan membaca, berhitung, dia minta dengan sendirinya mau diajarkan itu. Dan gak ada masalah karena kita mengajarkannya dengan cara menarik. Jadi nggak ada tulisan kosong, anak-anak suruh apa-apa, enggak. Tapi ada kertas kecil-kecil gitu, modul yang membuat anak tuh kalau ngerjainnya tuh fun aja gitu, tidak merasa terbebani dan nah kemudian hasil akhirnya adalah setelah sehari 2 hari itu kelihatan banget perbedaannya. Itu pengakuan, betul, pengakuan gurunya juga, pengakuan orang tuanya juga, memberikan testimoni yang sangat bagus gitu. Oke ya, berarti kan ada perubahan menuju yang lebih baik. Betul. Ya, yang ini tadi. Itu dari sisi orang yang tadi spesial belajarnya, karakternya belum terbentuk, terus kemudian menjadi terbentuk. Tapi dan dia disatukan dengan yang lebih senior lah, paling tidak ya, masih di usia-usia itu juga gitu. Terus kemudian yang lain-lain tidak merasa terganggu dengan kehadiran dia. Proses belajar apa yang bisa dialami atau didapatkan oleh orang yang anak spesial ketika masuk gabung ke kelas itu tadi gitu. Betul. Kalau kita dengar kayaknya kok jadi mengganggu yang lain gitu ya. Kesannya kan gitu. Betul. Dan itu akhirnya buat anak yang lain juga belajar berempati terhadap anak kecil, terhadap anak yang memiliki tadi spesial banget gitu. Anak-anaknya kita sebelum ketemu dengan anak baru ini, kita udah ngomong nih ke anak-anaknya. Nah kita ketemu kedatangan anak baru, adik kecil lucu gini, tapi anaknya butuh belajar gimana caranya. Jadi anak-anak tuh jadi malah kayak ngajarin gitu. Anak-anak jadi kayak malah seneng banget main sama si kecil ini gitu. Terus dia ngajarin bagaimana juga akhirnya dia berempati, bersimpati dengan anak-anak ada yang leadership juga betul di situ. Iya, dan itu for real gitu kan. Jadi proses belajar itu dari dua sisi, dua arah gitu. Tidak hanya sini yang mendapatkan benefitnya gitu, tapi juga orang yang teman-teman yang sudah di situ sebelumnya bisa care kepada yang baru masuk gitu ya. Oke. Betul. Ada juga yang kemudian anaknya memiliki kebutuhan khusus juga gitu. Dia tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa jadi anak yang sopan gitu-gitu. Itu juga ada. Tapi kita akhirnya tadi bersamainya, mengajarkannya karakter. Dan itu perlahan tapi pasti gitu. Ada perubahan yang signifikan gitu. Ada juga yang ketika datang nangis-nangis, terus teriak-teriak, tantrum gitu. Padahal udah anak kelas 1, belum bisa apa-apa, tantrum. Memang spesial gitu ya. Ya gitu tadi, kita pelan-pelan, sabar, mengajarkan dengan cara menyenangkan, memberi pengertian, dan alhamdulillah sampai sekarang masih betah sampai kelas berapa sekarang? Kelas 2 kayaknya. Diteruskan karena Bimba di sini itu spesialnya adalah ketika dia sudah bisa baca kan harusnya udah lulus nih gitu ya, tapi kita bisa meneruskan untuk jenjang SD-nya gitu, walaupun mungkin di Bimba juga atau skemanya apa kalau lulus Bimba akhirnya jadi bimbel gitu. Jadi bimbel betul, tapi bisa ada meneruskan gitu, tidak terkat gitu terus kemudian dia pindah tapi kita meneruskan dengan metode yang sama kan gitu. Cuma lebih komprehensif gitu. Yang harus sabar menjalani prosesnya tadi itu bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Betul. Tidak bisa memaksakan harus akademiknya dikejar karena dia sudah kelas 1 yang kelas 2 yang tadi ujian atau instruksinya itu sudah sangat kompleks gitu. Kompleks banget. Harus sabar
mendampinginya tadi itu ya, komunikasi Betul, dengan betul. orang tua, dengan guru bimbanya juga, dengan pengelola bimbanya juga, agar anak ini memang bisa berproses tahap demi tahap Betul. mencapai Dan yang paling berat tujuannya. itu di Bimba itu adalah yaitu tadi memberikan pemahaman kepada orang tua. Bagaimana berproses. Tidak melalui jalan yang instan, anak-anak tiba-tiba harus diajar dan harus bisa gitu. Ini pengalamannya adalah ketika gurunya itu memberikan trial kepada anak kelas 1 waktu itu ya. Anaknya disuruh menjawab. Kita berikan waktu. Anak itu harus, kalau diberi pertanyaan, kita harus memberikan waktu dia untuk menjawab. Jangan sampai kita jawab sekarang juga gitu. Nah, orang tuanya nggak sabar. Orang tuanya yang gemes. Itu loh, ini di B, ini B. Nah itu Malu-maluin orang tua gitu ya. Iya. Nah kita nggak bisa kalau kayak gitu. Anak jadi stres, jadinya trauma terhadap belajar. Dan itu bukan kita banget gitu. Bukan cara yang tujuan tepat ya. Bimba gitu. Makanya kita yang paling berat adalah memberikan pemahaman kepada orang tua gitu. Oke. Nah, di luar anak-anak yang memang spesial cara dan proses belajarnya tadi itu. Kalau misalnya ini sudah oke, sudah bisa baca bagus di PAUD, di TK gitu, tapi juga pengen ikut Bimba juga. Gitu ada nggak? Atau boleh nggak? Sebenarnya boleh aja, tapi akhirnya jadi pendidik di atas bimbanya itu yaitu bimbel. Di Karena bimbel, ya. bacanya udah bisa dong, tapi dia mau ikut. Akhirnya kita ajarkan reading comprehensionnya atau bagaimana memahami bacaan yang lebih advance jadinya gitu. Itu ada yang kayak gitu juga gitu. Dan ada juga yang kita bimbanya juga ada bahasa Inggris gitu. Ada bahasa Inggrisnya juga. Betul. Jadi kalau misalkan mereka mau belajar bahasa Inggris, bimbanya udah selesai, boleh. Dan banyak sekali anak-anak Bimba yang pengen bahasa Inggris, tapi saya biasanya stop dulu. Mereka harus fokus ke pendidikan karakter dulu, apa dulu. Bahasa Inggris bisa nyusul nanti-nanti gitu. Biasanya gitu sih. Dan yang mampu bahasa Inggris Bunda Melani sendiri. Ya alhamdulillah. Dipercaya. Saya mau gitu. Oh, gitu ya. Dan yang spesial dari Bimba kita adalah pengajarnya itu dia itu selain ibu penggerak juga, tapi juga seorang pengkisah. Mentor, ya dia sudah berkisah dan mendongeng kemana-mana, gabung di berbagai komunitas, diundang kemana-mana gitu. Dan dia mentorin juga anak-anak untuk belajar mendongeng atau berkisah gitu. Jadi spesialnya adalah ketika anak-anak tidak hanya belajar calistung dengan cara bermain tadi, tapi juga diajarkan untuk berkisah dan Bu Putri namanya ya. Ya, Bu Putri gitu. Ya, Bu Putri aktivis literasi juga. Ya, dia aktivis juga dia. Pengelola TBM pendidikan Al-Quran juga. Dia pengurus juga aktif, salah satu pengurus TBM pusat juga. Dan dibantu sehingga ketika di kelas itu interaksi dengan anaknya sudah luas. Betul. Public speaking dalam pengertian di hadapan anak-anak itu bisa gitu. Betul. Gitu menyesuaikan dengan komunikasi seusia anak-anak itu. Anak-anak jadi enak aja belajar sama Bu Putri itu. Betul. Ya. Karena kita juga basicnya adalah perpustakaan ya, literasi gitu. Jadi kita banyak bacakan buku. Jadi sering dibacakan buku, sering diceritakan. Anak-anak juga kemudian diminta dilatih untuk mengekspresikan imajinasi, idenya, dan membacakan buku juga untuk teman-teman yang lain. Jadi nggak salah lah ya kalau orang tua mengirimkan, menitipkan pendampingan belajarnya itu ke Wonder Bimba AIWO di Wonder Home Library gitu lagi ya. Betul. Saya juga ingin meluruskan bahwa kok bisa ya anak-anak kecil itu diajarkan calistung di Bimba padahal di bawah 3 tahun gitu. Nah karena mereka belum tahu di Bimba itu seperti apa. Karena di Bimba itu ya bermain gitu, kayak di rumah bersama orang tua, dia bermain bersama orang tua, tapi juga dengan tidak langsung juga belajar bersama gitu, berhitung, bermain, merekognisi huruf, berhitung, warna dan lain sebagainya gitu. Jadi ya for fun gitu sih. Tapi dengan secara tidak sadar ternyata mereka sedang belajar gitu. Dan itu sebenarnya otomatis saja ya, begitu minat, keinginan dan kecintaan belajar itu tumbuh, kemudian kemampuan-kemampuan yang lain mengikuti gitu. Betul, karena saya itu kan ini pengalaman juga gitu. Ketika anak saya dari kecil
diperlakukan seperti itu gitu, belajar sambil bermain, have fun. Nggak pernah diajarin, saya nggak pernah tuh dari kecil sebenarnya mengajarkan mereka untuk calistung. Saya misalkan suruh nulis, saya suruh babi bu bebo, saya nggak pernah gitu kan. Tapi saya bacakan terus, saya bacakan terus dari kecil sampai mereka kemudian mau baca sendiri, bermula dari melihat gambar saja, kemudian dia bercerita sesuai dengan apa yang dia lihat, kemudian dia menggunakan kata-kata sendiri untuk menceritakan buku itu, kemudian naik lagi mengcopy apa yang aku pernah bacakan ke dia dengan buku yang sama, kemudian naik lagi tingkatnya ke buku yang hurufnya sedikit-sedikit dan dia bisa merecognize itu, nanti nambah lagi, dan itu otomatis saja ternyata mereka bisa baca gitu. Misalnya kan gini, sebenarnya hampir semua tak paham lah bahwa belajar itu harus menyenangkan, prosesnya menyenangkan gitu ya. Tapi pada praktiknya itu tidak mudah. Tidak mudah. Klaimnya menyenangkan, menumbuhkan kecintaan belajar, membaca dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya ketika ada desakan kurikulum dan segala macam, dipaksakan harus bisa juga kognitifnya. Nah itu tadi kemarin misalkan ya, tahun kemarin itu kan kebijakannya adalah anak SD itu tidak diwajibkan untuk bisa baca tulis, tidak diwajibkan. Tapi kenyataannya materi yang disampaikan di kelas 1 adalah materi-materi yang kompleks. Ya otomatis dong mereka tetap harus belajar kan lewat begini, sini. Akhirnya mau nggak mau kan PAUD ini tadi juga memaksakan, bukan dalam tanda kutip ya, memaksakan, mendorong harus bisa baca, tulis gitu. Nah pertanyaan saya bukan ke arah situnya, tapi pertanyaan saya adalah ada nggak contoh bagaimana sih cara ngajarin anak secara menyenangkan itu sehingga mereka belajar itu di Bimba AIWO itu kayak gimana? Oh, dengan nyanyi-nyanyian gitu. Kalau misalnya salah satunya ya, ini ini saya praktekkan langsung. Kejadian langsung, pengalaman langsung dengan anak saya Zeba gitu. Ketika pertama kali ikut pelatihannya Zoom kan, terus kemudian ada pelatihan membaca kan. Nah Zeba itu di belakangku di kamar gitu. Nah pelatihannya tuh dinyanyikan, misalkan untuk AIOE-nya ya. Lupa sebentar. Terus kayak MA Mama, Mama, Mama. Awalnya gitu, gitu. Men-spell ya, mengeja. Jadi anak-anak tahu logikanya ada. Kalau misalkan babi, bu, bebo, lah tiba-tiba ada huruf ba. Itu dari mana prosesnya? Kalau ini adalah MA. Karena disambung MA itu jadi ma gitu. Jadi ada proses itu. Jadi bermain logika. Betul. Dan nggak flat datar gitu, nggak ya, ada lagu-laguannya gitu. Akhirnya nempel banget kan di kepala anakku gitu. Akhirnya dia nyanyiin terus dan sampai kemudian dia semua dinyanyiin. Ketemu huruf apa saja gitu dinyanyiin. Misal terus aku akhirnya setiap ketemu dia di jalan ke sekolah atau apa, jawab POHON, pohon, padahal nggak pernah diajarin, tapi dia tiba-tiba tahu. KURSI, kursi, kayak gitu-gitu. Akhirnya dia bisa sendiri. Bunda, giliran aku gitu, giliran MEJA, meja, dia sendiri gitu. Nah akhirnya dia bisa baca, nggak harus aku ajarin yang tadi nulis gitu-gitu. Gitu. Nah itu salah satu metodenya gitu. Nah, kalau saya jadi anak, kalau ke sekolah masuk gitu, tadi udah minum SU belum? Udah tahu tuh anak-anak berarti susu gitu. Ayo cium PI-nya, pipi misalnya gitu kan, tahu mereka biasanya gitu. Oke, makasih Bunda Melani. Memang kalau saya jadi anak kecil kayak gitu. Oke, ini satu lagi, Bu Putri itu kan punya anak 2. Udah SD, sekarang udah SMP yang satu SD kelas 6. Itu dia bilang gini, Bunda aku mau Bimba lagi gitu. Coba aku dulu belajarnya kayak gitu. Dia anaknya juga ngomong gitu. Jadi gak salah pengen jadi anak kecil lagi. Tapi kalau ini terakhir ya, mungkin Bunda Melani bisa sampaikan, kalau ada orang tua atau apalagi orang tua yang masih anaknya satu, anak pertama lah gitu kan, nggak, kadang panik gitu menghadapi ini anak saya kok nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Apa mungkin rekomendasi, saran atau masukan buat bunda-bunda, orang tua, ayah-ayah yang melihat anaknya kok
ada delay nih dalam belajar, dalam membaca, dalam yang lain-lain gitu. Untuk usia-usia tertentu sebenarnya wajar saja kan belum bisa baca itu sebenarnya. Makanya tugas kita di sini walaupun bukan aku ahli parenting atau apa, tapi pernah belajar parenting juga. Di Amerika itu kan aku ngambil associate, Child Development Associate gitu. Jadi belajar bagaimana tentang anak-anak gitu, betul, perkembangan anak-anak gitu kan. Jadi memang nggak usah panik. Kita yang paling penting adalah itu. Jadi memberikan kelas parenting secara personal biasanya. Jadi kita benar. Jadi tidak usah khawatir, semuanya dijalani dengan dengan menyenangkan. Setiap anak ada waktunya, bisa. Yang penting prosesnya terus dilakukan, ikhtiarnya terus dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan pada kasus tertentu memang harus kita tahu bahwa anak itu bermasalah. Misalkan disleksia kayak gitu itu kita harus tahu dan harus diperiksakan. Dan setelah diperiksakan, setelah ketahuan biasanya kan harus ada terapis dan cara pembelajarannya pun akhirnya berbeda gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang menurut kita normal tapi dia delay gitu kan dalam membaca ya, bukan berbicara ya. Kalau berbicara tentu saja perlu terapi, tapi juga tidak perlu khawatir gitu. Memang setiap anak nanti setelah 4 tahun itu ada yang belum bisa ngomong kan, tapi itu nanti keluar dia menyimpan gitu di memorinya. Ketika keluar, udah keluarnya tuh udah kayak itu. Aku menemukan beberapa orang seperti itu ya. Temanku sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya kita mengadakan parenting secara personal atau parenting dari Wonder Home gitu. Ada pelatihan betul. parenting juga di sini. Betul. Artinya setiap anak itu ada masanya mereka belajar. Dan itu tadi mungkin kemampuan tertentu yang muncul terlebih dahulu, kemampuan yang lain agak kemudian gitu. Iya, ada anak tapi di sini. Kalau semua prosesnya dijalani, insya Allah they will be fine. Gitu ya. Ada di sini anak yang matematikanya cepat banget tapi bacanya lambat. Tapi ada juga yang bacanya cepat, matematikanya lambat. That is fine gitu kayak gitu. Terus semuanya berproses gitu. Okay. Baik, makasih banyak Bunda Melani sudah berbagi. Sama-sama, ini pengalamanku ya. Jadi bukan soal expert atau ahli, tapi memang yang aku alami setiap hari gitu. Jadi ya kalau ada yang di sana para mamah-mamah muda, orang tua muda, yang tidak muda juga boleh gitu. Mau ngobrol soal parenting bisa datang ke Wonder Home Library, berdiskusi dengan Bunda Melani dan para volunteer di sini. Yang ingin mengirimkan anak-anaknya juga di sini ada library sekedar bermain, menikmati bukunya. Kalau ingin juga ikut dalam proses belajarnya, pendampingan belajar, ada pendampingan sore tiap sore, pendamping sinau bareng sore tiap hari. Senin sampai Jumat. Kalau yang berbayar ada tiap pagi, yang tadi Wonder Timba, pagi sampai siang, sampai sore juga. Dan itulah mudah-mudahan itu menjadi kontribusi sumbangan dan jariah Bunda Melani bersama teman-teman di sini. Amin. Insya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan generasi Indonesia ke depan menjadi makin kuat secara literasi dan mampu berkompetisi dan kontribusi buat peradaban manusia. Amin. Allahumma amin. Demikian, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.